Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 2 dengan anggota kelompok kami: 1. Adam Fauzi Rafiki, 2. Muhammad Satria Aleka Ramadan, 3. Zafran Arya Raksan, 4. Zahia Ahmad Alia, 5. Anggir Prima Wiguna. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan resensi sebuah novel yang berjudul Hujan. Yang pertama kita akan bahas adalah identitas buku. Buku ini berjudul Hujan, dengan penulis Terelie. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit Januari 2016. Desain cover Orca Kreatif. Tebal buku 20 cm. Banyaknya halaman 320 halaman. Ukuran 13,5 x 20 cm. ISBN 978 602 03 2478 4. Berat buku 500 gram. Terelie adalah seorang penulis yang populer di tanah air. Karya-karyanya selalu masuk kategori bestseller, termasuk salah satunya berjudul Hujan. Resensi novel Hujan ini berisi ringkasan cerita yang singkat, padat, dan jelas. Kelebihan dari buku ini adalah topik yang diangkat dalam cerita dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Meskipun cukup tebal halamannya, namun alurnya tetap bagus, sesuai jalan cerita. Tidak dipanjang-panjangkan, namun tidak juga diperlambat, sehingga tidak membosankan. Ada beberapa bagian yang ceritanya dipercepat. Jalan ceritanya sulit untuk ditebak, sehingga membuat pembaca penasaran. Banyak kejutan-kejutan menarik yang sebelumnya tidak terfikirkan. Contohnya, terjadi gunung meletus menyebabkan musim dingin berlangsung panjang. Akibat campur tangan manusia, kini cuaca berubah menjadi musim panas dan menimbulkan malapetaka. Tidak ada orang yang tahu kapan musim panas akan berakhir. Hujan pun tidak kunjung turun membasahi bumi. Hal-hal tersebut mampu melambungkan imajinasi dari pembaca. Ditambah lagi, kehadiran berbagai teknologi canggih seperti anting-anting yang berfungsi sebagai pemandu online, kendaraan tanpa supir, alat komunikasi yang ditanam di tangan, dan masih banyak lagi lainnya. Semua benda-benda tersebut tampak nyata dan seolah benar-benar ada di masa depan. Ketidakadaan sinopsis pada sampul belakang dan daftar isi mengundang daya tarik pada novel karena sukses membuat semua orang penasaran untuk mengikuti sampai akhir. Kekurangan dalam buku ini adalah karakter Lail dalam cerita kurang kuat karena hanyalah gadis cengeng yang lemah dan tidak memiliki inisiatif. Tanpa adanya Maryam, Lail tidak mungkin mencapai keberhasilan. Alangkah baiknya, sebagai tokoh utama, Lail digambarkan sebagai seorang inisiator, bukan pengikut. Meskipun dalam cerita ini hasilnya bagus, semua aspek yang terkandung pada cerita hanya seputar ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tanpa menyinggung agama. Meskipun penulis telah menyebutkan bahwa secanggih apapun teknologi tidak akan dapat menandingi kekuasaan Tuhan, namun sangat disayangkan tidak dijumpai aktivitas keagamaan seperti berdoa maupun beribadah. Alhasil, pembaca tidak mampu menebak agama dari masing-masing tokoh, sehingga terasa ada yang janggal. Selain itu, masih ditemukan adanya typo. Ada juga kalimat yang menjadikan membaca bingung. Contohnya, pada halaman 120 ditulis bahwa Lail dan Maryam akan ditugaskan pada sektor 3. Sedangkan di halaman 135 tertulis Lail dan Maryam akan berangkat ke sektor 4 untuk penugasan pertama. Semoga untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi kembali sebelum dicetak. Salah satu tanda bahwa novel itu bagus dan berkualitas adalah penulis bisa memunculkan keinginan dari pembaca untuk terus mengikuti cerita sampai tamat karena tidak mudah diterka kelanjutannya. Resensi novel Hujan ini membuktikan kesuksesan Terelie dalam mempengaruhi pembaca bingung. Contohnya, pada halaman 120 ditulis bahwa Lail dan Maryam akan ditugaskan pada sektor 3. Sedangkan di halaman 135 tertulis Lail dan Maryam akan berangkat ke sektor 4 untuk penugasan pertama. Semoga untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi kembali sebelum dicetak. Salah satu tanda bahwa novel itu bagus dan berkualitas adalah penulis bisa memunculkan keinginan dari pembaca untuk terus mengikuti cerita sampai tamat karena tidak mudah diterka kelanjutannya. Resensi novel Hujan ini membuktikan kesuksesan Terelie dalam mempengaruhi pembaca. Sekian. Struktur kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi penerang dengan kata yaitu terdapat pada kalimat
Tidak ada kabar adalah kabar, yaitu kabar tidak ada kabar. Tidak ada kepastian juga adalah kepastian, yaitu kepastian tidak ada kepastian. Konjungsi temporal dengan kata ketika, yaitu pada kalimat karena kenangan sama seperti hujan. Ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Yang ketiga ada konjungsi penyebaban dengan kata karena terdapat pada kalimat kamu tahu kenapa kita mengenang banyak hal saat hujan turun karena kenangan sama seperti hujan. Dan terakhir pernyataan saran. Pertama, dari judulnya, kami sudah membuat orang penasaran dan kena karena kosakata hujan sendiri sangat berkaitan dengan perasaan seseorang. Kedua, sinopsis di belakang bukunya. Bayangkan saja di situ hanya disebutkan tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan yang terakhir tentang hujan, sehingga bagus untuk menarik perhatian orang-orang. Dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.